bagaikan mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN Kapuk 01 Pagi, Ibu Laila SPD. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Wakil Kepala Sekolah kita, Bunda Suprihatin SPD. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga rekan-rekan, teman-teman guru dan karyawan di SDN Kapuk 01 Pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini teman-teman kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu rangkaian dari kegiatan saya di CGP Angkatan 10 ini, yakni budaya positif di sekolah, ya desiminasi aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diaku oleh beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-hadihidiyah wa ala kuluniyatin sholihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, mari sama-sama sebelum memulai acara kita yaitu desiminasi aksi nyata terkait budaya positif di sekolah, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Suprihatin. Kepada Ibu Suprihatin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 01 Pagi, Ibu Laila SPD, Bapak Ibu Guru SDN Kapuk 01 Pagi yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sekolah ini atau di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan desiminasi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah ini. Kami berharap agar kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, karena di dalam kinerja kita juga mengambil tentang disiplin positif agar rapot kita juga dapat berubah menjadi baik, karena memang kita ada kekurangan tentang disiplin positif tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan setelah disampaikan kegiatan ini tentang budaya positif di sekolah oleh Pak Ade CGP kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Pak Ade sendiri dan bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, bisa mengikuti acara atau kegiatan ini dengan baik sampai nanti selesai, dan bisa mengambil
hikmah atau ilmu yang nanti disampaikan kepada Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Supri atas sambutannya. Betul ya teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan guru SDN Kapal 01 Pagi sudah berkenan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mulai saja kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk kita ke konsep utama ya terkait dengan modul budaya positif ini, yaitu ada beberapa yang akan nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga walaupun CGP tetap saya masih dalam tahap belajar, kita sama-sama belajar, ada ilmu yang baik dari sini kita ambil untuk kita praktekkan bersama-sama di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, saya mau dengar dulu semangatnya. Tepuk semangat. Mantap. Ya, karena ini kegiatannya nanti lumayan panjang ya, karena budaya positif juga. Nah, sebelum mulai saya kepengen kita semuanya happy dalam kegiatan ini ya. Boleh mohon izin berdiri dulu Bapak Ibu ya, biar kelihatan semangat ya. Ini kayaknya boleh Bunda, silakan bergabung ya. Saya mau ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita munculkan aura positif dalam diri kita ya. Apa itu? Aura positif. Gini ya. Oke, boleh berhadapan Bapak Ibu, mohon izin. Iya. Iya, permainannya gampang sekali ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Maaf Ibu, ke sebelah sana ya, jangan ke sini. Oke. Permainannya mudah saja. Kita senyum, tahan senyum kita selama 30 detik melihat teman kita. Ayo Ibu Bapak. Ya, kita senyum Bun. Kita senyum dan tahan senyum kita selama 30 detik, saya hitung dari sekarang. Siap Bapak Ibu ya? Jangan ditahan. Senyum kemudian selama 30 detik. Ya, senyum selama 30 detik. Nggak boleh ketawa, senyum aja. Ya. Siap? Siap, boleh. Siap, ayo mulai. 1, 2, mulai. Silakan. Ya, rasakan aura positif dari teman yang Ibu pandang. Silakan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, jangan dulu ya, kita main lagi Abu dan Abi. Ya, mungkin yang kemarin ikut kegiatan diseminasi visi dan misi masih ingat ya, Abu dan Abi. Sekarang silahkan Bapak Ibu berhadapan lagi dan tentukan siapa Abu, siapa Abi. Bapak Abu, Bunda jadi Abi. Abu, Abi, ya silakan. Kalau saya bilang Abu, ya, ayo semuanya posisi tangannya seperti mau salaman tapi jangan nempel. Ya, berjarak kurang lebih 5 sampai 10 cm. Kalau saya bilang Abu, maka si Abu harus berusaha menangkap tangan si Abi. Siap? Ya, kalau berhasil berarti Abu menang. Kalau saya bilang Abi, berarti Abi yang harus tangkap tangan si Abu. Ya, kalau berhasil ketangkap berarti si Abi menang. Yang disebut nangkap. Siap? Siap Bapak Ibu, posisi. Ya. Ayo Bu, tangannya. Siap. aduh nggak berani. Itu coba. 1. Takut ditangkap tangannya Bunda. Siap. Abi. Gak. Oke. Lagi. Iya. Disebut Abi, maka pagi saya nangkap. Sama-sama menghindar ya. Salaman jadi. Ayo siap, saya lagi. Abu. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Boleh Bapak Ibu silakan duduk. Masya Allah.
Luar biasa. Boleh sembari diminum Bapak Ibu ya. Oke, kita relax saja, nggak usah tegang-tegang ya. Silakan Bapak Ibu yang mau minum, yang sembari nyamil juga boleh. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita langsung lanjut saja ke pembelajaran dengan paradigma baru. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, zaman semakin berubah. Ya, guru-guru zaman dahulu cara mengajarnya dengan guru-guru zaman sekarang tentunya berbeda. Ya, ini yang mau kita bahas, ini yang mau kita pelajari supaya kita termasuk guru yang kekinian yang bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau bisa kita lihat nih Bapak Ibu, ya, paradigma lama itu pendidik mentransfer pengetahuan. Peserta didik merupakan penerima pengetahuannya. Pembelajaran bersifat behavioristik dan melibatkan stimulus dan respon. Yang dilakukan anak pasti ada respon, apakah itu penghargaan atau hukuman. Kemudian peserta didik dalam keadaan kosong. Kita menganggap murid kita itu kosong yang perlu kita isi. Ini paradigma lama. Kemudian keterampilan dan pengetahuan diperoleh tanpa konteks. Nah, paradigma baru pendidikan kita adalah pendidik kesulitan jika tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Ini kaitannya dengan tadi berdiferensiasi karena setiap murid punya karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, peserta didik menjadi fokus utama dalam pendidikan. Ya, fokus utamanya adalah peserta didik. Bahan ajar bersifat kognitif sesuai perkembangan ilmu dan pertumbuhan masyarakat. Fokus pada kebutuhan belajar dan kurikulum. Yang kelima, pengalaman belajar disajikan dalam kondisi yang realistik. Ya, kemudian yang terakhir, penilaian dilakukan secara realistik dan komprehensif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu, yang ibarat berdiferensiasi, ya. Kalau kita bicara berdiferensiasi, itu peserta didik pada umumnya punya 3 gaya belajar. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Di sini saya hanya mengingatkan, ada visual. Anak yang punya gaya belajar visual, artinya dia lebih mudah memahami ketika dia melihat. Kita kasih gambar-gambar, ya. Kita kasih poster, kemudian kita tampilkan di layar gambar-gambar pembelajaran materi kita, anak akan mudah menangkap. Ada juga anak yang gaya belajarnya itu auditori, artinya dia akan lebih mudah memahami ketika mendengar. Ya, jadi tidak hanya melihat, tapi dia kalau dikasih penjelasan mendengar dari Bapak Ibu guru atau dari video pembelajaran yang diputarkan, maka itu anak dapat dengan sangat mudah menangkap pembelajaran. Yang terakhir adalah kinestetik. Kalau anak punya gaya belajar kinestetik, ini anak dikasih lihat, dikasih dengar agak susah masuk. Tapi kalau dia bergerak, melakukan praktek dan segala macam yang dilakukan, dia harus bergerak, maka ini anak pemahamannya akan lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke disiplin positif. Dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti apa maksudnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Artinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Dia melakukan itu bukan karena takut, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat pujian, tapi timbul dari dalam sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau iming-iming. Seperti yang tadi saya sampaikan, ancaman maupun hukuman. Ya, ini namanya kita sebut dengan disiplin positif. Artinya anak melakukan sesuatu, ya siapapun itu melakukan sesuatu tanpa ada dukungan
ekstrinsik, ya, ia melakukan sesuatu karena memang dorongan intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Karena peserta didik kita juga adalah manusia, ya, maka kita harus bisa mengetahui kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan. Nah, ini Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser, Glasser apa Glasser ya? Glasser. Dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang kami pelajari di CGP. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima, ya, alias pengakuan. Nah, kalau peserta didik berarti diakui oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan. Anak akan senang jika diberikan pilihan. Mau belajar seperti apa, bentuknya seperti itu. Dalam arti kebebasan bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi anak diberikan pilihan dalam menentukan pembelajaran seperti apa, model pembelajaran yang seperti apa, bentuk evaluasi, bentuk ujian yang seperti apa yang anak butuhkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan anak untuk bisa merasa senang. Nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ya, ini lebih dalam kita belajar tentang motivasi perilaku manusia, ya, perilaku peserta didik kita yang notabene-nya juga adalah manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri, pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, ini artinya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini termasuk motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Artinya dari luar, takut dihukum, takut disetrap, takut dipajang, takut dicukur. Ya, jadi motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ya, berupa hadiah, berupa pujian, ya, ataupun hanya sekedar tepuk tangan atau sekedar sanjungan dari Bapak Ibu guru. Tapi itu termasuk motivasi yang bersifat ekstrinsik, datangnya dari luar. Nah, yang paling baik adalah yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia yakin bahwa dengan melakukan itu, dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dari dalam dirinya, yaitu bersifat intrinsik. Nah, ini yang memang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi anak tertib, anak disiplin, bukan karena takut, bukan karena pengen hadiah dari Bapak dan Ibu guru, tapi motivasi dari dalam diri. Begitu Bapak Ibu? Ya, kayaknya sudah mulai tegang. Saya kasih tebakan dulu. Kita ngomongin berdiferensiasi. Artinya apa sih diferensiasi itu? Guru bahasa Inggris nih, Bu Lepi. Diferensiasi itu apa, Bu? Difference. Yes, different itu artinya berbeda. Saya punya tebakan. Apa bedanya fitness sama fitnah? Apa? Ada yang tahu? Mas Sofian tahu? Iya, fitness olahraga, kalau fitnah itu tidak sesuai tidak sesuai fakta. Tapi bukan itu, Bu. Kalau fitness itu fitnah itu kejam, fitness itu ke gym. Kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Artinya, disiplin kalau yang seperti ini artinya gagal. Hukuman, ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama adalah hukuman, ya. Udah jelas yang namanya hukuman itu menyakitkan. Ya. Apa yang sakit? Yes, hatinya yang sakit, ya. Kemudian merasa tidak nyaman, peserta didik juga bisa takut,
dan bersifat memaksa. Murid akhirnya menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Dan yang terakhir, ini bisa juga murid menjadi rendah diri karena dihukum. Ya, misalnya disuruh berdiri atau dihukum yang sebagainya, jadi merasa malu dan merasa rendah diri sama teman-temannya yang lain. Ini gagal. Kemudian yang kedua, penghargaan. Ya, memang ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik itu ada positifnya. Namun ternyata ketika kita belajar bahwa ternyata memberikan penghargaan tidak selamanya bernilai positif, yaitu bisa juga tidak efektif. Karena apa? Dapat merusak hubungan. Muncul sifat iri dari teman-temannya yang lain apabila diberikan penghargaan. Ya, manusiawi lah. Ya, namanya temannya diberikan hadiah atau diberikan ini karena mendapatkan nilai yang bagus, yang lain yang nilainya beda-beda dikit doang nggak dikasih hadiah, timbul rasa iri. Padahal usahanya belum tentu dia kurang daripada yang anak dapat hadiah. Bisa jadi dia usahanya lebih keras, belajar sampai malam dan segalanya, tapi yang dapat adalah anak yang lain. Maka bisa muncul rasa iri, sifat iri dari peserta didik yang lain. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Saya pernah dengar cerita bahwa ada yang punya kreativitas tinggi, ya karena itu datang dari dalam dirinya. Tapi ketika ada orang melihat, menghargai, kemudian saya akan bayar kamu. Akhirnya kreativitasnya malah menurun, malah tidak muncul kreativitasnya karena sudah terganggu dengan yang namanya penghargaan. Saya pengen dapat penghargaan ini, saya akan dapat uang banyak ketika saya bisa punya kreativitas yang bagus, saya punya karya yang bagus. Karena sudah ada motivasi lain dari luar, maka kreativitasnya jadi terpendam, akhirnya tidak punya kreativitas, ya, atau paling tidak menurun. Itu karena sudah ada faktor ekstrinsik, ya. Padahal waktu belum ada hadiah apapun dari orang lain, dia punya kreativitas karena dia mengerjakan itu pure aja dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini mungkin salah satu ya mengapa di rapot kita tidak ada ranking lagi. Karena itu bisa menjadi ya, itu bisa menjadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Artinya dengan ranking itu ya anak bisa saling jadi apa ya, kalau kita harapannya dengan ada ranking anak termotivasi, saya harus bisa kayak itu, tapi kayaknya nggak begitu kalau di kelas ya. Jadi anak malah kalau pengen tahu rankingnya jadi seperti bersaing pengen bagus-bagusan ranking. Nah seperti itu, jadi kurang sehat juga Bapak Ibu. Nah berikutnya, kalau konsep disiplin dengan identitas yang berhasil, nah ini Bapak Ibu ya ada dua, nanti kita pilih mana yang terbaik. Yang pertama ada konsekuensi. Artinya konsekuensi ini penguatan jangka pendek, ya konsekuensi. Perlu monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan, dan yang terakhir restitusi. Nah ini yang menurut saya ini paling baik. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol, dirinya memegang kontrol, artinya anak punya kontrol akan dirinya sendiri. Ya, nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Ya, ada video contohnya juga supaya kita bisa lebih memahami. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, ini yang konsep disiplin dengan identitas yang berhasil. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh satu, yaitu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah ini Bapak Ibu. Ya, kalau bentuknya hukuman, ya saya juga mungkin, ya kita sama-sama belajar. Saya memang pada saat bagian materi ini semua seperti tertampar. Kenapa? Karena ternyata yang kita lakukan itu ya rata-rata bentuknya hukuman gitu, padahal tidak baik dan tidak boleh ya dilaksanakan hukuman karena memang tidak ada efek positifnya dari hukuman tersebut. Ya anak bukan malah jerak, bukan malah bertobat ya, tapi malah menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak berani jujur karena takut dihukum. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah,
dan murid menjadi takut. Ini contoh kasusnya ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Dan biasanya kalau menghukum, pasti gesturnya gimana Bapak Ibu kalau orang menghukum? Ya, matanya melotot, marah, nada suaranya tinggi dan keras. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya, namanya hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru sikapnya tegas dan siswa menghormati peraturan. Artinya apa? Beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi adanya kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman nggak ada kesepakatan, tiba-tiba anak dihukum karena berbuat salah. Nggak ada kesepakatan. Kalau ini konsekuensi, bedanya dengan hukuman yang paling mencolok adalah adanya kesepakatan. Jadi mungkin ya guru sudah membuat kesepakatan kelas bahwa ketika anak tidak mengerjakan PR, bagaimana anak-anak? Ya Pak, suruh ngerjain pas jam istirahat. Oh berarti sepakat ya, sepakat. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, maka dia melaksanakan konsekuensi. Bukan dihukum, tapi konsekuensi. Karena dia tidak mengerjakan PR, maka disuruh mengerjakan PR pada saat jam istirahat atau ngerjain 3 kali lipat. Itu namanya konsekuensi. Dan yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi pasti menanyakan keyakinan kelas. Ya, ditanyakan, ya. Kita punya keyakinan kelas, punya Pak, apa yang kamu langgar keyakinan kelasnya? Pasti anak akan berpikir dan menyebutkan keyakinan kelasnya. Ya. Kemudian guru terbuka dan menghormati agar siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya guru tidak mencarikan solusi untuk anak, tapi anak berpikir dulu apa yang saya langgar, ya. Kemudian guru fokusnya adalah mencari solusi dari permasalahan, ya. Bukan guru yang menentukan. Jadi bukan ya udah kamu begini aja, enggak, tapi anak mencari solusinya sendiri, bagaimana berpikir supaya bisa menebus kesalahannya. Itulah yang namanya disebut dengan restitusi. Oke, Bapak Ibu, supaya tidak salah fokus ya, saya mau ngajak main dulu nih. Ada tepuk 1. Ayo Bapak Ibu, tepuk 1. Tepuk 2. Diganti. Tepuk 1. Prok ngek dor. 1. Prok. Kita disebut ya, disebutin ya. Prok ngek dor. Tepuk 1. Tepuk 1. Prok ngek dor. Tepuk 2. Prok. Tepuk 3. Ya, masih easy. Ya, masih easy. Sekarang saya akan kombinasikan. Contoh, 21. Prok prok ngek ngek dor dor. Prok ngek dor. Bisa? 21. Berarti 2 dulu baru 1. Siap. 31. Oke. Lebih cepat lagi ya, itu masih lama. Jangan cepat. Plok ngek. Nggak gini juga, Pak. Siap ya. 32. Prok ngek dor prok. 1 3. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Lanjut. Ngok dor. Oke. Ya, karena bunda baru datang, kita ulang lagi prok ngek dornya ya. Enggak. Kita lanjut. Yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, posisi. Enggak apa-apa lah, posisi ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol kita. Nah, ini bagian paling menarik menurut saya. Ya. Jadi, guru itu Bapak Ibu ketika menghadapi suatu masalah, maka kita tanpa sadar ya bisa saja melakukan di antara 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, kita akan coba cek langsung aja. Nah, di sini contoh
penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus lagi nih Bapak Ibu, ya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka kurang lebih yang akan kita katakan adalah seperti ini. Patuhi aturan di sekolah. Dah, kamu berdiri di depan. Ya, seperti itu. Itu posisi sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, ini dengan nada yang lemah, dengan nada membuat anak muridnya itu merasa bersalah akan yang sudah ia lakukan. Berapa kali Bapak Guru harus beritahu kamu? Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu pengen bikin anak muridnya merasa bersalah. Iya. Iya, Bun? Nggak bisa, itu harus kayaknya itu harus diselepek. Nggak, Ibu ya. Jadi ini membuat merasa bersalah Bapak Ibu ya. Ternyata ada seperti itu. Ya kadang kita tidak sadar kita pernah melakukan ini. Saya pribadilah ya. Saya pribadi pernah menjadi posisi penghukum. Saya juga pernah berada di posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, ada anak yang salah, kemudian saya tinggalkan kelas begitu saja. Ternyata itu salah Bapak Ibu, ya. Itu membuat anak jadi bingung mau apa. Gitu, ditinggalkan seperti itu, anak yang tadinya bersalah, dia akan makin di apa ya bahasanya sama teman-temannya disorakin dan dia akan semakin merasa bersalah, ya. Akan hancur dirinya. Kayak seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu ternyata salah. Yang ketiga, langsung saja. Teman. Nah, Bapak Ibu, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, apa kurang lebih yang dikatakan ketika ada kasus seperti tadi? Maka ayolah yang tertib. Kemarin kan udah janji sama Bapak mau pakai atribut. Ya, ayo dong bikin Pak Guru bangga sama kamu. Nadanya bersahabat, ya. Dan ada kata ajakan. Ayolah. Kamu kan mau udah janji sama Bapak. Bisalah besoklah pakai atribut yang lengkap ya. Nah, itu berarti guru sudah mencoba memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Nah, ini lebih tegas pemantau, ya. Salah ya dihukum, ada konsekuensinya, ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya, Pak, saya melanggar. Saya harus kena sanksi. Ya, silakan. Jadi pemantau. Nada bicaranya tegas, gesturnya juga tidak apa ya? Tidak lebay dan juga tidak terlalu kaku seperti penghukum. Nah, yang paling baik adalah ini Bapak Ibu, ya, yang kami belajar yaitu manajer. Di sini anak diajak diskusi, ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pasti anak menjawab, ya Pak, saya topinya nggak ada Pak, lagi upacara. Saya atributnya tidak lengkap. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Ya Pak, saya janji besok akan mempersiapkan seragam saya, atribut saya, supaya saya tidak seperti ini lagi, supaya lengkap. Jadi anak diajak diskusi, solusi datang bukan dari guru, tapi solusi datang dari anak sendiri. Dia berpikir Bapak Ibu seperti itu. Paham Bapak Ibu? Belum. Kita tepuk lagi. Tepuk dua. Ngek, ngek. Mana prok-proknya dong? Tepuk tiga. Prok, prok, prok. 1, 3. Bunda bingung Bunda. Oke, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Ini materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas, ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkan di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas itu dan mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Karena ada bedanya. Gitu Bapak Ibu, ya. Ada yang bisa bantu saya? Bedanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Ya, silakan Bu Leni. Kalau kesepakatan kelas itu ada isinya antara siswa, antar siswa dengan guru. Ya. Kalau peraturan kelas? Peraturan kelas itu ya saklek. Berarti memang sudah ditentukan seperti itu gitu. Ya, sip. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Bu Leni. Silakan Bu Fani. Saya coba menambahkan, kalau peraturan kelas itu kan peraturan yang sudah ada dan wajib dipatuhi, namun terkesan mengikat. Dan pasti nanti akan ada hukumannya. Muncul nanti pada
ekstrinsik ya Pak ya. Ekstrinsik. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang sebenarnya dibuat oleh Bapak Ibu guru beserta anak, namun di sini guru mengarahkan peserta didik sehingga peserta didik merasa yakin bisa melakukan itu. Pada akhirnya nanti akan menumbuhkan dari diri sendiri untuk lebih sadar. Oke, tepuk tangan buat Bu Fani. Keren. Penjelasannya luar biasa. Ngek dor buat Bu Fani. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya tampung masih, silakan yang mau berpendapat tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas, bedanya. Ada lagi? Oke, betul ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Bu Leni dan Bu Fani ini hampir sama konsepnya. Artinya, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dibuat merangkul semua peserta didik yang ada di kelas kita. Jadi bukan satu arah dari guru membuat peraturan yang harus ditaati oleh semua, tidak. Tapi ini datangnya dari siswa untuk siswa yang harus kita taati bersama-sama. Seperti itu. Dan betul kata Bu Fani, karena ini intrinsik datang dari dirinya sendiri. Karena pada saat pembuatan kesepakatan kelas ditanya, kira-kira kamu pengen kelas kita seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu ya, kelas impian. Coba kamu pengen kelas kamu seperti apa? Oh, pengen kelas kita selalu terlihat bersih Pak. Nah, supaya kelasnya bersih gimana? Ya berarti melaksanakan piket Pak dengan baik. Oke, berarti kita tampung melaksanakan piket dengan baik. Jadi ini datangnya dari peserta didik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Leni dan Bu Fani. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau bicara tentang keyakinan kelas, keyakinan ya, maka di sini coba nih ada contoh nih Bapak Ibu nih ya. Ini menarik kalau menurut saya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Saya mau tanya Bu Amah. Karena Bu Amah ini kan setiap hari naik motor. Ayo Bu Amah. Kata Bu Amah, kenapa sih orang naik motor itu harus pakai helm? Kalau Bu Amah gimana pendapatnya? Yang pertama, helm itu ada salah satu bagian dari tata tertib peraturan berkendara. Peraturan berkendara. Berikutnya, dengan memakai helm, selain tidak kita menaati peraturan, karena menjaga keselamatan bagian dari anggota tubuh Ya. apabila terjadi sesuatu. Tepuk tangan buat Bu Amah. Oke, ada dua yang saya catat, taat peraturan sama keamanan. Sekarang saya tanya, kalau taat peraturan dengan keamanan, Bu Amah duluin yang mana kalau Bu Amah pakai helm? Bu Amah pengen kepalanya aman, apa takut saat ditilang sama polisi? Yang pasti saya pengen selain takut peraturan, karena dengan peraturan pasti kita ada sanksi. Ya. Konsekuensi harus diambil. Yes. Tapi yang lebih diambil adalah keselamatan diri. Keselamatan. Jadi yang utama yang mana? Keamanan ya. Nah, ini sama aja Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu artinya kita melakukan itu karena takut. Jadi pakai helm itu bukan karena kepengen melindungi kepala, bukan. Tapi karena takut di depan ada polisi. Seperti itu. Tapi beda kalau dari dalam diri kita ya, seperti Bu Amah sampaikan, yang paling utama keamanan. Saya pakai helm karena saya takut kalau terjadi apa-apa kepala saya aman. Berarti yang nomor satu adalah keamanan. Nah ini Bapak Ibu ya, yang mau kita pelajari bahwa keyakinan dalam diri kita itu ya, ini bisa kita tuangkan di kelas kita menjadi keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, ada yang namanya kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal, artinya tidak tertutup ya oleh bahasa, oleh suku dan sebagainya. Ini bisa digunakan di seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh salah satu yang tadi penggunaan helm, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Artinya nilai kebajikan itu ada dalam diri kita, bukan karena takut peraturan kalau tidak pakai helm itu akan kena tilang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Nah ini Bapak Ibu ya, barangkali nanti, nah ini kan kita sudah mau masuk ke semester baru, tahun ajaran baru nih Bapak Ibu ya. Barangkali ya nanti kita bisa mulai kelas kita dengan membuat atau membentuk keyakinan kelas kita dulu ya. Ini jadi caranya adalah kita mulai lebih abstrak dari peraturan. Artinya keyakinan kelas itu bentuknya bisa luas. Contoh menjaga kebersihan kelas. Artinya kalau menjaga kebersihan kelas, tidak makan di kelas, buang sampah pada tempatnya,
tidak mencoret-coret meja, itu jadi lebih abstrak daripada peraturan. Kalau aturan mah jelas, dilarang mencoret meja, dilarang makan di dalam kelas, seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bentuknya lebih abstrak. Kemudian berupa pertanyaan universal secara umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata dilarang, jangan, tidak boleh. Ya Bapak Ibu. Contoh, dilarang mencoret meja. Yang bagus gimana Bapak Ibu? Yes, menjaga kebersihan meja. Itu keyakinan kelas kita, menjaga kebersihan meja. Itu lebih bagus. Karena tidak ada kalimat negatif. Jadi itu kalimatnya positif, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan tembok, menjaga kebersihan lantai. Daripada dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah di kolong meja. Seperti itu. Jadi hindari kata-kata yang negatif. Jadi dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian sedikit saja. Nah ini Bapak Ibu, jangan bererot. Ya, peraturan kelasnya apa namanya? Keyakinan kelasnya banyak. Jadi anak susah diingatnya. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting anak paham, anak mengerti, dan anak melaksanakan sesuai dengan dorongan dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya. Semeot banyak itu nggak boleh, nggak usah. Apa Mama? Jangan bererot, cemeot, jangan Mama ya. Jadi poin-poinnya saja yang penting kelas itu jadi bagus sesuai dengan harapan semua anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mulai terapkan. Ini umum ya Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya. Kalau sekolah kayaknya enggak, karena ini kan keyakinan kelas. Jadi yang kita libatkan semua peserta didik seperti itu. Jadi makanya diminta pendapatnya. Saya kemarin sudah lakukan Bapak Ibu. Ya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini yang saya lakukan. Ya, ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Tepuk semangat. Baik, anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, karena kita sudah belajar beberapa hari, namun ada yang perlu kita lakukan ya, yaitu pembuatan apa namanya? Ya, kesepakatan kelas ya. Mungkin kamu bertanya-tanya, ngapain sih Pak Ade pagi-pagi udah masang beginian, nempel-nempel seperti ini ya. Ini ada maksud dan tujuannya. Kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kelas kita yang sudah tertib, yang sudah disiplin, sudah baik ini semakin baik dan terarah. Paham tuh? Nah, sekarang Bapak akan mulai dengan kelas impian. Ya. Setiap orang pasti punya impian. Betul nggak? Impian itu sama dengan harapan dan cita-cita. Ya, Bapak tanya, coba Areta, cita-citanya menjadi apa, Areta? Dokter. Tepuk tangan buat Areta dong. Wih, luar biasa, cita-citanya mau jadi dokter. Sekarang Bapak tanya, supaya bisa jadi dokter, apa yang Areta lakukan? Belajar dengan benar, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mencapai cita. Nah, Bapak juga sama. Ya, di kelas 5A ini Bapak kepengen kelas Bapak itu bagus, kelas Bapak itu indah, kelas Bapak itu nyaman ya. Nah, Bapak pengen denger kamu punya harapan dan punya cita-cita tentang kelas ini, mau seperti apakah kelas ini ya, sesuai dengan impian kamu. Sekarang Bapak punya kertas ya, sticky note ini, nanti anak-anak tuliskan ya, apa sih yang menjadi impian kamu untuk kelas kita ini. Paham tuh? Ya, siapin alat tulisnya sudah? Oke, boleh bantu Bapak Deniar? Ya, cepat ya, dibagikan ke teman-temannya. Ini Dina, mulai dibagikan ke temannya ya. Itu ada bagian yang lengket, jangan di situ nulisnya ya, nulisnya di atasnya. Seperti ini. Ini kan nempel, belakangnya nempel. Ya, yang nempel jangan ditulis di sini, tapi tulis di belakangnya. Karena nanti akan kita tempel di sini. Oke? Yuk. Dah, silakan. Yang sudah dapat kertas,
langsung boleh tulis apa sih impian kamu untuk kelas ini. Ya, misal. Bapak akan bacakan ya. Bapak akan bacakan beberapa. Saya memimpikan kelas yang fokus saat belajar. Good. Ya, berarti pengen kelasnya fokus. Saya memimpikan kelas yang temannya baik dan saling menghargai. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Berarti kepengen di kelasnya nggak ada toksik ya. Semuanya baik-baik saja dan saling menghargai. Keren. Saya memimpikan kelas yang bersih dan nyaman. Oke. Saya memimpikan kelas yang temannya baik juga dan saling menghargai, menyayangi. Oke. Saya memimpikan kelas yang kompak, baik dalam seragam maupun atributnya. Wis, mantap. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Nah, ya, yang sudah dapat kertasnya, silakan boleh langsung ditulis apa yang harus kamu lakukan supaya bisa mencapai kelas impian yang sudah kamu tuliskan tadi. Oke? Silakan. Mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib, tidak bercanda saat guru sedang menerangkan. Sepakat? Oke, good. Kemudian, Bapak baca lagi. Agar kelas bersih dan nyaman, teman-teman menjaga kebersihan dan merawat fasilitas sekolah. Setuju? Setuju, good. Kemudian, saling menghormati sesama teman. Setuju? Setuju. Kemudian, tidak makan di kelas saat belajar agar lebih fokus dan kelas menjadi bersih serta nyaman. Setuju? Setuju. Baik anak-anakku sekalian, ini nanti akan Bapak rangkum, nanti akan Bapak jadikan satu dan hasilnya nanti besok akan Bapak sampaikan ke kamu semuanya tentang keyakinan kelas ini. Jadi, baik, terima kasih. Bapak akhiri pembuatan kesepakatan kelas 5 ini. Terima kasih atas partisipasinya ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa manfaat. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Terima kasih kepada peserta didik. Sampaikan kepada anak-anak. Ini kurang lebih ya. Jadi nggak bererot, nggak semeot, hanya 7 yang saya ambil poinnya. Ya Bapak Ibu, yang pertama datang tepat waktu dan melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal, menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir ini sampai terakhir menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan baik. Ya, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas 5A yang belum lama ini saya terapkan di sekolah di kelas saya. Oke Bapak Ibu, ini materi yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung segitiga restitusi itu apa? Ya, jadi ini adalah salah satu cara
kita menyelesaikan masalah ya sesuai dengan yang diharapkan oleh para pendahulu pendidikan kita ya. Nah, di segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Namanya segitiga ya, ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya. Di sini menstabilkan identitas artinya apa? Ketika ada anak melakukan kesalahan, maka kita stabilkan identitasnya. Ngapain? Biasanya kita bertanya seperti ini. Kita kasih pernyataan, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya, dia juga sama. Enggak, jangan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kamu bukan satu-satunya, ada juga yang pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Setelah itu apa? Dia kan merasa, oh iya, ternyata saya juga sama kayak yang lain gitu, pernah melakukan kesalahan. Baru kita validasi kebutuhan. Baru kita tanya, kamu tentu punya alasan dong, kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah, baru anak akan keluar tuh. Ataukah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti ada contohnya. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, di sini, makanya perlu ada keyakinan kelas yang tadi kita buat, karena di segitiga restitusi ini kita butuh itu. Butuh keyakinan kelas. Karena nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, bukan kamu nih aslinya, yang telah kita sepakati di kelas sebelumnya, gitu ya. Oh, nilai ini Pak, berarti kamu telah melanggar, ya. Terus kamu ingin jadi orang seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya tidak bingung, saya langsung saja ke contoh penerapan. Saya pernah melakukan ini, menerapkan praktek segitiga restitusi di 2 kasus yang berbeda. Ya Bapak Ibu, saya izin akan tampilkan kasusnya. Waalaikumsalam. Silakan Azam duduk. Ya, gimana Azam kabarnya? Baik Pak. Oke, alhamdulillah. Azam tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya Pak, saya tahu. Kenapa? Karena saya menyerahkan kaos kaki hitam pada hari Kamis. Pakai kaos kaki hitam di hari Kamis. Kamu tahu itu kesalahan? Iya Pak. Ya, harusnya pakai kaos kaki warna Putih. putih. Nah, Bapak pasti kamu ada alasan dong. Kenapa bisa pakai kaos kaki hitam di hari Kamis? Karena saya bermain sampai laparan dan kesiangan. Kamu main game online sampai malam, terus kesiangan. Iya. Terus pagi-paginya kamu salah ngambil kaos kaki, begitu ceritanya. Ya Pak. Oh iya, iya. Ya Bapak tahu, main game online itu emang menyenangkan ya Azam ya. Tapi kalau main game online sampai larut malam itu bisa merugikan diri kamu sendiri. Ya, kamu sadar itu? Ya. Sadar. Kalau kamu sadar berarti coba nih Bapak mau mengingat lagi. Dulu kita pernah buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini. Coba kamu masih ingat nggak yang ada kaitannya dengan seragam? Masih Pak. Apa itu? Menggunakan atribut dan seragam sesuai ketentuan. Benar, menggunakan seragam dan atribut sesuai ketentuan. Nah, sekarang Azam apakah yakin bahwa keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu harus kita laksanakan? Ya Pak. Harus dilaksanakan ya. Oke, berarti dengan Azam melakukan kesalahan ini, berarti Azam sudah melaksanakan keyakinan kelas itu atau belum? Belum ya, berarti Azam belum melaksanakan keyakinan kelas itu. Nah, sekarang Bapak mau tanya bagaimana caranya supaya Azam bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik. Saya akan tidak mengulangi dan setiap hari saya akan menyiapkan seragam sebelum berangkat dan saya akan
kamu mau tidur jam 8 dan menyiapkan seragamnya malam hari. Oh gitu. Baik, ya sudah. Bapak harapkan ini tidak terulang lagi ya Azam ya. Kamu pakai kaos kaki hitam di hari yang salah. Ya harusnya kaos kaki pramuka, kaos kaki hitam ini digunakan di hari Rabu. Baik, karena Azam sudah mengerti kesalahannya dan juga sudah ingin memperbaiki, jadi Bapak harap tidak terulang lagi. Itu aja Azam ya. Udah, Azam boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Hati Azam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Nopal, silakan duduk. Iya Pak. Baik Nopal, apa kabar Nopal? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Nopal tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Ini tahu Pak. Benar tahu. Ya, jadi gini Nopal. Tadi Bapak dapat laporan dari Ibu Supri, wali kelas 5B. Katanya jam istirahat tadi ada muridnya yang lapor ke Bu Supri ada masalah di tangga pada saat turun mau istirahat. Iya Pak. Tuh, nah Bapak pengen tahu nih ceritanya nih, kira-kira ada yang bisa Bapak bantu atau enggak? Bapak pengen dengar ceritanya. Coba Bapak kamu ceritakan. Ya Pak, saat saya turun saya ini Pak perosotan di pegangan tangga Pak. Oh, kamu perosotan di pegangan tangga. Ya, Terus Pak. terus. Terus nggak sengaja kena tangan anak kelas 5B yang sembari pegangan tangga itu Pak. Oh, jadi kena tangan anak kelas 5B. Masya Allah. Ya. Baik Nopal. Kamu tahu nggak pegangan tangga itu apakah itu memang dipakai untuk perosotan? Enggak Pak, bukan. Enggak. Terus kamu tahu nggak kalau kamu main perosotan di anak tangga itu adalah sebuah kesalahan? Ya Pak, kesalahan. Kamu sadar? Benar Pak. Itu kesalahan? Ya. Nah, baik. Bapak nggak mau marah. Bapak nggak marah sama Nopal. Bapak juga nggak mau hukum Nopal. Tapi Bapak menyadari bahwa manusia itu kan gak ada yang sempurna ya Nopal ya. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan waktu zaman Bapak sekolah dulu. Ya, mari kita sama-sama cari solusinya. Karena ini udah ada laporan nih dari guru kelas 5B-nya. Nah, Bapak pengen tanya alasannya. Coba Nopal kenapa main perosotan di tangga? Ya menurut saya itu seru aja Pak. Perosotan gitu Pak. Seru ya, menyenangkan gitu ya, serosot dari atas ke bawah gitu ya. Ya memang menyenangkan sih, tapi yang Nopal menurut Bapak main perosotan di anak tangga itu memang menyenangkan ya, kamu dapat kesenangan, tapi itu bisa merugikan orang lain. Nopal sadar itu ya? Itu bisa merugikan orang lain. Nah jadi coba nih Bapak mau kita ingat-ingat lagi dulu waktu awal semester kita pernah membuat kesepakatan kelas. Ingat nggak Nopal? Ingat Pak. Ingat ya, ada berapa poin kalau nggak salah tuh? Ada 7 Pak. Ada 7 poin ya, ada 7 poin yang kita buat kesepakatan kelas, keyakinannya kelas. Nah, poin mana kira-kira nih yang berhubungan dengan kegiatan Nopal ini? Bersikap baik dan tidak merugikan orang lain Pak. Bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Nah sekarang Bapak tanya, kalau Nopal main perosotan di anak tangga kemudian kena temennya, apakah Nopal sudah melaksanakan keyakinan kelas kita itu? Belum Pak. Belum. Ya Nopal, main perosotan di anak tangga itu ya memang hal yang menyenangkan. Ya Nopal dapat kesenangan, tapi menurut Bapak ada kok kesenangan lain yang bisa Nopal dapatkan tanpa merugikan orang lain. Coba kira-kira menurut Nopal apa contohnya? Mungkin pas jam istirahat saya bisa bermain futsal di lapangan Pak sama teman-teman yang lain. Nah itu benar tuh, main futsal sama teman-teman di lapangan. Kamu dapat senang bersama teman-teman, itu lebih asik, lebih menyenangkan tanpa merugikan Orang lain Pak. orang lain. Jadi kamu salah ya? Ya Pak. Oke, sekarang Bapak tanya, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Nopal lakukan? Ya Pak, saya akan bersikap lebih baik lagi mulai saat ini Pak. Jadi masih mau main perosotan nggak Tidak Pak. di anak tangga? Tidak Pak. Enggak ya? Ya Pak. Oke, baik, karena Nopal sudah menyadari kesalahannya dan Nopal juga sudah yakin bahwa keyakinan kelas kita harus dilaksanakan dengan baik. Jadi Bapak cukupkan, yang jelas Bapak harap tidak kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya, nanti kita temui guru kelas 5B-nya, nanti kami minta maaf sama anak yang tadi kena tangannya.
Ya, itu saja ya. Nanti di kelas setelah jam istirahat kita ke kelasnya Bu Supri. Oke? Itu saja. Silakan hafal balik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Harap mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi-materi yang saya sampaikan terkait dengan diseminasi aksi nyata saya di modul 1.4 ini tentang disiplin positif di sekolah. Baik, untuk yang terakhir saya buka sesi pertanyaan. Barangkali dari semua penjelasan saya tadi ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau yang ingin Bapak Ibu kuatkan atau yang Bapak Ibu ingin bertanya juga boleh. Atau ada yang ingin diklarifikasi, barangkali ada penyampaian saya yang memang sekiranya kurang tepat, boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Rohamah. Sebentar Bu Rohamah. Boleh dipegang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi saya melihat dalam posisi kontrol. Posisi kontrol terbagi dalam 5 ya, kalau nggak salah deh. Oh 5 apa ya? Bukan yang tadi yang ada manajer. Nah itu dia. Dari kelima posisi kontrol yang tadi Pade paparkan, alangkah baiknya kita mengambil di manajer karena ada diskusi di antara murid dan sebagai pelaku yang melanggar kesalahan dengan kita sebagai posisi sebagai manajer. Itu kalau anaknya masih bisa diajak diskusi. Alangkah baiknya kita melakukan itu. Tapi kalau kita menemukan kasus, misalnya kita punya kasus dengan kasusnya Iqbal, maka mungkin ujung-ujungnya kita kembali ke penghukum. Karena diskusi dalam hal itu dia tidak kena. Betul tidak Pak De? Pertanyaannya apakah kita masih bisa? Padahal kita pengen menekankan di manajer, tapi karena nggak bisa, berarti kita bisa ke sana. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rohamah atas pertanyaannya. Jadi ya, kegalauan, kerisauan Bu Rohamah ini tidak hanya terjadi di kita saja, Bapak Ibu. Ya, di setiap sekolah pasti ada, mohon maaf, tanda kutip, biang kerok di sekolah. Gitu. Jadi artinya ini anak susah, ya dikasih tahu susah bagaimana caranya. Tapi kalau saya Bu Amah ya, dan kemarin juga dibahas di sana, kita kan sedang belajar ya Bu Rama ya, kita sedang belajar. Ini adalah posisi paling ideal ya, posisi paling ideal bagi seorang guru dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita. Ini Bapak Ibu idealnya. Tapi kalau Bu Amah mengatakan bahwa ya dia lagi Pak bikin salahnya, udah direstitusi juga, kemudian saya udah berusaha menjadi posisi sebagai manajer, tetap saja melakukan kesalahan. Paling tidak, kalau saya pribadi, saya tidak menjadi penghukum. Karena apa? Penghukum itu bahasa kasarnya dadakan dan tidak ada konsekuensi sebelumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi bisa diminimalisir Bu Amah barangkali ini ketika nanti yang pegang anak yang memang sekiranya susah, itu kita buat kesepakatan kelas, dan kalau anak itu melanggar, maka dia tahu konsekuensinya. Paling tidak kita memposisikan sebagai teman atau pemantau. Itu aja sih Bapak Ibu. Untuk yang dua ini, kalau bisa kita hindari sebagai guru. Ya, kalau bisa kita ambil 3 ini. Ya, ini yang masih menurut kami, ya teman-teman di CGP itu yang positif. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling ideal dan paling baik adalah manajer. Pemantau, bagus. Teman pemantau itu strength, lurus. Kamu salah, ada aturan yang sudah kamu sepakati, kamu kena hukum. Tapi kalau manajer, kita di anak murid salah, kita ajak diskusi, dia biar sadar sendiri salahnya apa, dan dia mencari solusi sendiri bagaimana supaya saya nggak salah lagi kayak gini. Dan kita sebagai guru meluruskan dan membackup, mengimbangi bahasanya.
Tapi kalau pemantau enggak, benar-benar lurus, tapi tetap dengan tidak kasar, dengan tidak gestur penghukum yang marah melotot suara keras, tidak. Tapi pemantau lurus, nadanya datar-datar saja, tapi ya kamu salah, kamu harus dihukum. Nadanya biasa, ekspresinya, gesturnya biasa. Kalau teman, ya Bapak Ibu bisa punya gambaran gestur teman seperti apa sih? Udahlah, ayo, kemarin kamu janji sama Bapak akan pakai atribut yang bagus. Besok jangan gitu lagi ya, oke? Oke, tos dulu, tos. Itu berusaha menjadi teman. Ya, ini juga bagus, ini juga positif. Ya Bapak Ibu ya, Bu Ama, kalau bisa kita di sekolah kita ini di SD Kampung 1 Pagi, untuk selanjutnya kita hindari posisi kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah bagi peserta didik, karena itu tidak tidak ada efek positif untuk peserta didik itu sendiri. Gitu Bu Ama, ya kurang lebih ya. Memang pasti ada aja anak 1-2 di sekolah itu yang akan susah. Mau dipakai segitiga restitusi yang tadi juga, ya tetap aja salah lagi Pak, dia lagi orangnya. Ya, itu di setiap sekolah pasti ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut? Nah, satu lagi Bapak Ibu, tadi saya lupa sampaikan bahwa segitiga restitusi yang tadi saya terapkan tadi, ini tidak juga bisa untuk digunakan pada setiap kasus, ya. Dan semua kasus bisa dibuat segitiga restitusi, enggak juga. Ada juga memang beberapa kasus yang penanganannya tidak dengan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi juga tidak perlu dilakukan setiap kali ada anak melakukan kesalahan, karena waktu kita akan terbuang sangat banyak. Gitu. Paling tidak kita sudah mempraktekkan 1 atau 2 kasus masalah yang ada di kelas kita dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Amah atas pertanyaannya. Baik, yang lain ada yang mau menanggapi atau ada bertanya lagi? Silakan. Ya. Enggak jadi? Sudah cukup Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau memang dirasa sudah cukup, saya akan tutup kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu ya, dengan adanya ini kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, sekali lagi di awal tadi saya sampaikan, saya juga masih tahap belajar. Kita sama-sama belajar, kita saling dukung, kita saling dorong. Ya, mungkin kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman yang belum mencoba, ya, nanti akan dibuka lagi CGP angkatan 12. Ayo, saya motivasi, saya bantu, saya dorong, sekiranya apa yang bisa saya bantu untuk teman-teman bisa maju di CGP angkatan 12. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, wabil khusus kepada Kepala Sekolah SDN Kampung 01 Pagi yang sudah menyediakan fasilitas, membolehkan fasilitas saya menggunakan kelas ini. Pada Bunda Supri juga terima kasih banyak atas masukan dan supportnya untuk terlaksananya kegiatan ini. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ayu ting ting makan kepiting. Terima kasih for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.